Hai, welcome to my channel. Terima kasih sudah klik video ini. Aku Kresna dan kali ini aku akan membawakan kisah-kisah buat geng semuanya. Musibah bisa datang kapan saja dan di mana saja. Tidak ada satupun orang yang bisa menghindari musibah-musibah yang datang secara mendadak. Tapi ada beberapa orang yang sangat beruntung karena dia bisa selamat dari musibah yang menimpanya. Seperti dalam kecelakaan pesawat. Memang sedikit sekali kemungkinan dari kecelakaan yang melibatkan sebuah pesawat. Tapi orang-orang ini berhasil terhindar dari kematian. Vesna Vulovic, lahir di Beograd 3 Januari 1950. Ayahnya ini seorang pengusaha dan ibunya adalah seorang pelatih kebugaran. Vesna ini cinta banget sama namanya The Beatles. Dan kecintaannya ini membawa Vesna untuk mengunjungi Britania Raya setelah menyelesaikan tahun pertama studinya. Nah, setelah dia itu lulus dan kembali ke Beograd, dia memutuskan untuk menjadi seorang pramugari setelah melihat temannya mengenakan seragam pramugari. Vesna berkata, dia terlihat sangat bagus mengenakan pakaian pramugari. Kenapa tidak aku saja yang menjadi pramugari ya? Kata Vesna. Karena ketertarikannya itu, dia bergabung ke Jet Airways. Di sini kita sebutnya Jet Airways aja ya, geng, biar gampang. Ini merupakan salah satu maskapai penerbangan Yugoslavia pada tahun 1971. Jet dengan penerbangan 367 terbang dari Stockholm menuju ke Beograd dengan pemberhentian di Copenhagen dan Zagreb. Awak sekunder dari penerbangan tersebut tiba di Denmark pagi hari pada tanggal 25 Januari 1972. Jadi di sini mulai seperti ada miskomunikasi dari penerbangannya mungkin ya. Menurut si Vesna, seharusnya dia tuh tidak dijadwalkan untuk menaiki penerbangan ini. Tapi terjadi kesalahan. Dan dia tertukar dengan temannya yang juga bernama Vesna. Jadi ada dua Vesna nih. Mungkin yang satu Vesna A, yang satu Vesna B. Nah, dia ini tertukar. Tapi walaupun gitu ya, geng, si Vesna ini emang banget untuk mengunjungi Denmark pada saat itu. Dan menjadi penerbangan pertama kalinya di tempat ini. Nah, layaknya penerbangan jarak jauh biasanya akan mendapatkan waktu luang untuk menjelajahi negara tersebut pada pagi hari dan siang hari setelah kedatangan. Kemudian si Vesna ini sebenarnya pengen banget buat jalan-jalan, bertamasya dan mengunjungi tempat-tempat yang belum pernah dia kunjungi. Tapi teman-temannya ini bersikeras untuk berbelanja. Seperti orang-orang pada saat itu ingin sekali membelanjakan keluarganya. Mereka seperti seolah-olah tahu mereka akan mati. Hanya si Vesna saja yang menyadari perilaku mereka. Vesna tidak mengatakan apapun, tapi dia itu merasakan ada suatu keganjilan dan si Vesna merasa kasihan pada mereka. Dan kapten penerbangan dari pesawat ini mengurung diri selama 24 jam, tidak mau keluar sama sekali. Kemudian pada pagi harinya, waktu sedang sarapan, sang kopilot membicarakan anak laki-laki dan anak perempuannya, dan seolah yang lain itu tidak punya anak laki-laki dan anak perempuan. Selanjutnya, pesawat berangkat dan bertolak dari Bandara Arlanda, Stockholm, pada tanggal 26 Januari pada jam 13.30 waktu setempat. Jenis pesawat yang digunakan pada penerbangan ini, McDonnell Douglas DC-9. Selanjutnya pesawat itu mendarat di Bandara Copenhagen pada pukul 14.30 waktu setempat. Dan dari situlah Vesna dan kawan-kawannya masuk ke dalam pesawat dan memulai pekerjaannya. Karena pesawat datang terlambat, Vesna dan kawan-kawannya melihat pesawat ini mendarat dari terminal. Dan dia juga melihat para awak dan penumpang turun dari pesawat. Jadi seperti pergantian shift kerja. Ada satu orang yang dia tuh terlihat sangat kesal. Bukan hanya Vesna saja yang menyadari orang ini, tetapi teman-temannya juga menyadari hal ini. Begitu juga dengan stasiun manajer di Copenhagen. Jadi orang yang kesal ini, dia tuh menaruh sesuatu di bagasi pesawat, seperti semacam tas atau koper gitu. Kemudian turun dari pesawat dan tidak pernah kembali ke pesawat itu lagi. Setelah semua kru dan penumpang masuk ke dalam pesawat, dan pesawat sudah bersiap untuk take off, mereka bertolak dari Bandara Copenhagen pukul 15.15 waktu setempat. Saat di perjalanan pukul 16.01, terjadi sebuah ledakan di kompartemen bagasi pesawat ini. Dan menyebabkan penerbangan 367 ini pun hancur di atas desa Cekoslovakia. Vesna ini merupakan satu-satunya orang di antara 28 orang penumpang dan awak di penerbangan 367. Vesna ditemukan oleh penduduk desa tersebut yang bernama Bruno Honke, yang mendengarkan si Vesna ini berteriak-teriak minta tolong dari balik puing-puing pesawat. Bruno melihat seragam Vesna yang berwarna biru toska berlumuran darah dan sepatu hak tingginya dengan ukuran 3 inci hancur terkoyak. Untungnya si Bruno ini memiliki pengalaman menjadi tenaga medis pada saat Perang Dunia Kedua. Dan akhirnya berhasil menyelamatkan nyawa Vesna hingga menunggu tim evakuasi untuk menjemput dan menyelamatkan. Ada sebuah keajaiban yang terjadi
pada pesawat yang ditumpangi Vesna yang hancur akibat ledakan bom ini. Jadi si Vesna ini selamat karena ada sebuah troli makanan yang menahan dirinya di dalam pesawat, sehingga dia itu tidak terlempar keluar dan tersedot saat kabin mengalami depresiasi dan tersedot keluar. Karena penumpang dan awak kabin lainnya, mereka tuh tersedot keluar dari badan pesawat. Para penyelidik keamanan pesawat meyakini bahwa Vesna terperangkap di dalam pesawat ini dan mendarat di daerah pinggir pegunungan yang penuh dengan pohon dilapisi oleh salju, sehingga meringankan dampak hantaman dari tanah. Vesna ini sendiri, dia tuh memiliki riwayat tekanan darah rendah, sehingga dokter yang menanganinya menyimpulkan bahwa si Vesna ini pingsan setelah kabin mengalami depresiasi dan juga menyelamatkan jantungnya ketika menghantam tanah. Vesna mengungkap dan menyatakan sendiri bahwa sebenarnya dia itu memiliki riwayat tekanan darah rendah. Nah, hal itu geng yang menyebabkan dia itu tidak diterima menjadi pramugari karena tidak lolos pada saat tes kesehatan. Tapi rupanya cerdik juga si Vesna ini. Dia ini minum banyak sekali kopi sebelum pemeriksaan sehingga dia diterima menjadi seorang pramugari. Pemerintah Yugoslavia meyakini bahwa dalang pengeboman dari penerbangan ini adalah kelompok nasionalis Kroasia. Karena 1 hari setelah kejadian itu juga terjadi sebuah ledakan pada kereta api yang menghubungkan kota Wina dengan Zagreb dan menyebabkan 6 orang luka-luka. Di hari berikutnya, ada seseorang yang mengaku sebagai nasionalis Kroasia dan menelpon surat kabar Kuals Posten yang memberitakan kejadian tersebut. Dan dia mengklaim bahwa dialah pelakunya yang menyebabkan ledakan-ledakan di pesawat dan di kereta. Tapi pelaku ini tidak tertangkap. Karena mungkin zaman dulu belum ada GPS kali ya, atau mungkin alat-alat untuk melacak nomor telepon, atau ya alat-alat intelijen mungkin belum secanggih saat ini. Otoritas penerbangan Cekoslovakia belakangan menyatakan bahwa bom ini berada dalam sebuah tas kantor. Kemungkinan besar bom ini ditaruh dan dibawa oleh seseorang yang tadi, ingat nggak geng? Dan kemudian tidak pernah kembali lagi ke dalam pesawat ini. Pasca kecelakaan ini, Vesna mengalami koma berhari-hari. Tengkoraknya mengalami keretakan, 2 tungkai kaki patah, 3 tulang belakang retak, tulang panggul dan tulang rusuknya juga patah. Cedera yang dialami si Vesna ini menyebabkan bagian panggul ke bawah tidak dapat digerakkan. Untuk sementara waktu, Vesna mengalami amnesia total dari beberapa jam sebelum kecelakaan dan 1 bulan setelah kecelakaan. Orang tua Vesna memberitahukan kepadanya bahwa ia pertama kali tahu soal kecelakaan pesawat tersebut 2 minggu setelah kecelakaan. Kemudian Vesna pingsan lagi setelah dokter memberitahukannya sebuah surat kabar yang mewartakan kecelakaan tersebut, sampai dia itu diberi obat penenang. Hal terakhir yang diingat Vesna sebelum kecelakaan adalah para penumpang yang menyapanya saat masuk ke dalam pesawat. Hal berikutnya yang dia ingat adalah ketika dia melihat orang tuanya di bangsal rumah sakit sekitar 1 bulan kemudian. Vesna menjalani pengobatan di Praha hingga 12 Maret 1972. Dan setelah itu dia diterbangkan menuju ke Beograd. Vesna ditawarkan injeksi hipnotik saat pulang ke Yugoslavia. Tapi dia itu menolak tawaran tersebut karena dia tidak takut terbang. Soalnya dia tidak mengingat sama sekali kejadian tersebut. Di bangsal rumah sakit Beograd, Vesna dilindungi polisi selama 24 jam. Karena aparat khawatir para pelaku pengeboman akan membunuhnya. Para penjaga bergantian bertugas selama 6 jam sekali. Dan tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk menjenguk Vesna, kecuali dokter dan perawat, serta orang tuanya. Dia dirawat di Beograd hingga bulan Juni 1972. Setelah itu dia pergi ke Montenegro untuk memulihkan kesehatannya di tepi laut. Di tempat itu, dokter mengunjunginya 2-3 hari sekali. Pada awalnya dia hanya dapat menggerakkan tungkai kirinya, dan 1 bulan kemudian dia baru bisa menggerakkan tungkai kanannya. Orang tua Vesna terpaksa menjual 2 mobil untuk mengobati dan menanggung biaya perawatan Vesna. Dalam kurun waktu 10 bulan setelah kecelakaan yang dialami Vesna, dia dapat kembali berjalan walaupun tertatih-tatih hingga akhir hayatnya karena tulang belakangnya terpuntir secara permanen. Secara keseluruhan, total waktu pemulihan yang dihabiskan Vesna yaitu selama 16 bulan. Pada tahun 2008, Vesna mengatakan bahwa tidak ada yang mengira dia bisa bertahan selama ini. Vesna merasa bahwa hal yang dapat membuatnya cepat untuk pulih adalah keteguhannya dia sebagai seorang Serbia dan pola makan yang meliputi coklat, bayam, serta minyak ikan. Pada September 1972, Vesna menyatakan dirinya bahwa dia ingin meneruskan pekerjaannya sebagai pramugari, tapi pihak maskapai penerbangan merasa bahwa keberadaannya di dalam pesawat akan menarik perhatian para penumpang, hingga dia ditawari pekerjaan kantoran dengan tugas merundingkan kontrak muatan.
Walaupun begitu, Vesna tetap dianggap sebagai pahlawan di Yugoslavia. Reputasinya sebagai pahlawan Perang Dingin juga menyebar hingga ke Uni Soviet. Setelah kecelakaan tersebut, Vesna menerima penghargaan dari Presiden Yugoslavia bernama Josip Broz Tito. Sementara penyanyi asal Serbia bernama Miroslav Ilic merekam lagu yang berjudul Vesna Sang Pramugari untuk menghormati. Vesna sendiri masih sering banget naik pesawat. Dia menyatakan bahwa penumpang yang lain juga kaget gitu waktu lihat si Vesna, dan banyak penumpang yang ingin duduk di sebelah Vesna. Vesna sendiri baru menikah pada tahun 1977. Meskipun para dokter menyatakan bahwa cedera yang dialami Vesna ini tidak akan mengganggu fungsi reproduksinya. Hingga akhirnya Vesna berhasil mengalami sebuah kehamilan. Namun kehamilan Vesna ini tidak berlangsung lama karena dokter menyatakan bahwa jika kehamilan ini dilanjutkan maka akan menyebabkan hal yang fatal pada kesehatan Vesna. Pada akhirnya Vesna tidak pernah dikaruniai seorang anak. Vesna dan suaminya cerai pada awal tahun 1900-an. Periode yang sama juga Vesna dipecat dari pekerjaannya karena berani mengkritik negarawan asal Serbia bernama Slobodan Milošević. Dan juga karena telah mengikuti unjuk rasa untuk menentang pemerintahan. Tapi Vesna tidak ditangkap karena pemerintah tidak ingin menimbulkan publisitas negatif. Sebagai balasan karena Vesna telah ikut serta dalam kegiatan anti pemerintah, tabloid-tabloid pro-Milošević melancarkan black campaign terhadap Vesna. Tabloid-tabloid tersebut mengklaim bahwa penerbangan 367 dijatuhkan oleh rudal Cekoslovakia, dan bahkan mereka menuduh Vesna terjun dari ketinggian yang lebih rendah. Tapi Vesna tetap masih ikut dalam demonstrasi anti pemerintah pada tahun 1990. Setelah rezim Milošević dilengsarkan dalam revolusi bulldozer pada Oktober tahun 2000, Vesna menjadi salah satu selebriti yang naik ke balkon balai kota untuk menyampaikan pidato kemenangan. Ia kemudian berkampanye untuk partai politik Demokrat Serbia dan juga mendukung Serbia untuk bergabung ke Uni Eropa, karena dia berkeyakinan bahwa keanggotaan tersebut akan membawa kemakmuran ekonomi bagi Serbia. Vesna mengatakan kepada para wartawan bahwa dia tidak selalu memikirkan kecelakaan tersebut, tetapi dia masih berjuang untuk menghadapi rasa bersalah terhadap korban. Kapanpun Vesna memikirkan kecelakaan itu, dia mengalami rasa bersalah yang begitu kuat. Dia merasa bahwa seharusnya tidak selamat. Vesna menolak terapi untuk menghadapi permasalahan psikologis yang dialaminya dan lebih memilih untuk memperkuat imannya. Dia juga mengatakan bahwa cobaan berat yang dialaminya telah mengubahnya menjadi orang yang sangat optimis. Dan dia juga berkata, jika kamu bisa selamat seperti aku, kamu bisa selamat dari apapun. Pada tahun 2005, peristiwa yang dialami oleh Vesna direka ulang program televisi Amerika. 4 tahun kemudian, 2 orang jurnalis yang berbasis di Praha, Peter Anderson dan Pavel Tyner, mengklaim bahwa penerbangan 367 telah disalah-sangkakan sebagai pesawat musuh dan ditembak jatuh oleh tentara Cekoslovakia di ketinggian 800 meter. Keduanya mengklaim bahwa Badan Keamanan Cekoslovakia telah merekayasa penerjunan yang dialami oleh Vesna untuk menyembunyikan fakta yang sebenarnya. Mereka juga menduga bahwa panggilan telepon yang diterima oleh Karl Posten dari orang yang mengklaim sebagai dalang pengeboman pesawat hanyalah kebohongan belaka. Otoritas penerbangan sipil Ceko membantah klaim kedua jurnalis tersebut dan menyebutnya sebagai teori konspirasi. Ning Anderson mengakui bahwa bukti yang diajukan hanyalah bukti tidak langsung. Vesna sendiri mengatakan bahwa dia tahu soal klaim dua jurnalis ini, tapi dia merasa tidak bisa berbuat apapun untuk memperkuat atau membantah tuduhan mereka, karena dia tidak mengingat sama sekali apa yang telah dialaminya pada saat kecelakaan tersebut. Pada tahun-tahun terakhir kehidupannya, Vesna tinggal di sebuah rumah susun yang bobrok dengan uang pensiun sebesar 300 euro per bulan. Vesna juga menyesal karena ia merasa kedua orang tuanya mungkin tidak akan meninggal lebih awal jika dia tidak naik penerbangan 367 itu. Menurutnya, kecelakaan itu tidak hanya menghancurkan kehidupannya, tetapi juga kehidupan orang tuanya. Pada Desember 2016, teman-teman Vesna merasa khawatir dengan keadaannya yang tiba-tiba dia menghentikan panggilan. Pada 23 Desember, para juru kunci membuka rumah Vesna secara paksa dan menemukan Vesna sudah tidak bernyawa lagi. Teman Vesna mengatakan bahwa kondisi jantungnya sudah tidak baik beberapa tahun sebelum kematiannya. Jenazah Vesna disemayamkan di pemakaman baru Beograd pada 27 Desember. Nah, inilah kisah dari Vesna Vulović, seorang pramugari yang berhasil selamat dari kecelakaan pesawat, dan dia adalah orang satu-satunya
yang berhasil selamat menghindar dari maut. Semoga arwah Vesna diberikan pengampunan dan diterima kebaikannya di sisi Tuhan dengan tenang. Nah, jika geng suka dengan video ini, aku mengingatkan untuk subscribe, like, comment, and share ke teman-teman, saudara, pacar, atau siapapun supaya mereka tahu apa yang geng tahu. Jadi, yuk kita sama-sama tahu. Jangan lupa simak kisah berikutnya di next video. Bye!